Ribuan massa Desa Jayamanik lakukan unjuk rasa di depan kantor PTPN 8 Bantar Jaya, Desa Jayamanik, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, pada Selasa 6 Mei 2025. Unjuk rasa tersebut menggugat pihak PTPN 8 melakukan kebijakan dalam pembangunan infrastruktur, terutama pembangunan akses jalan utama yang diestimasikan sepanjang 5/8 km dari Kampung Jampang, Desa Margaluyu hingga ke Desa Jayamanik. Rois, orator dalam unjuk rasa tersebut sekaligus Ketua Aliansi Masyarakat Jayamanik Bersatu atau AMJB, mengatakan tindakan yang diambil kali ini melalui UNRAS dengan ribuan massa karena puluhan tahun pihak PTPN 8 tidak pernah melakukan pembangunan akses jalan yang sering menjadi lalu lalang masyarakat Desa Jayamanik. Ini satu desa itu ada kurang satu desa Pak, semuanya hadir untuk perwakilannya Pak. Dari sini sampai Gunung Pak, dari Jampang itu sampai Gunung. Perkebunan juga di sana Pak. Gunung Tunggal Pak, betul Pak. Betul. Saya tidak tahu atau tidak, yang saya tahu belum pernah turun. Kalaupun turun itu terselubung Pak. Tapi ada perjanjian dari PT ini? Ada Pak. Ada. Nah itu yang kami tuntut, perjanjian yang kami dibuat pada tanggal 26 Agustus tidak dia. Maka hari ini kewajar kalau kami turun kembali ke sini. Dan Yang ada di sini Pak, semua. ada perjanjiannya kemarin. Ya ada di sini semua. Harapannya segera dibangun dari saat ini Pak sampai dengan ke depan. Kalau tidak kami akan tetap berusaha. Karena ini tanah nenek moyang kami yang dulu direbut melalui penjajah Belanda. Orang tua kami itu berjuang di sini. Konfirmasi terhadap dewan atau bupati. Sudah saya kenyang Pak, kenyang saya. Tak ada apanya di balik ini. Kenyang saya melaporkan ini. Baik melalui dewan, dinas, pemerintah, sudah kenyang saya Pak. Pak, ini jalan rusak sudah berapa lama Pak? Hampir 80 tahun Pak. Berapa tahun 80 kondisinya? tahun Pak. Kami belum merdeka. Nih saksi hidup waktu kecil. Saksi hidupnya Pak. Hampir selama Indonesia merdeka belum pernah merdeka kami merasakan aspal maupun 10 tahun di sini. Ini saksi hidup. Orang tua kami masih ada tanya, masih. Ini sini kota besar ini Pak. Lebih zaman itu menjadi ibu kotanya Lebak Pak. Di sini bantarnya pasar di sini Pak. Pasar di sini Pak. Saya lihat sekarang tuh Pak. Cagar budaya kita itu Pak. Sekarang tindak tegas tuh yang menghancurkan cagar budaya kita itu. Lihat gedung-gedung di sana Pak. Lihat Pak sekarang Pak. Kalau tidak mampu ya sudah keluar saja. Yang masalah kita yang mengelola. Apa yang akan diambil oleh masyarakat sini jika tuntutan ini tidak dilaksanakan? Kami akan melakukan aksi susulan Pak dengan menemukan beberapa ribu dan menyegel tempat ini sampai hancur jika sudah kami. Di tempat yang sama, Oji Saputra, Kepala Desa Jayamanik, saat diwawancara awak media mengaku dirinya mengawal prosesi UNRAS masyarakatnya dalam menyampaikan aspirasi terkait akses jalan yang rusak berat. Kalau itu, saya tidak pernah menerima uang sekitar 20 juta, 20 ribu. Adapun ketika waktu areal Margaluyu dicor beton, karena jalan ditutup, dia melintas ke areal Jayamanik yang ada di Kampung Pasir Awi. Jalan rusak parah, itu pun ditutup sama warga. Dan yang menerima pun warga juga. Saya hanya menyaksikan, yang menghitung uangnya adalah warga, itu adalah 18.750.000 totalnya. Itu untuk apa? Berapa Pak? Itu untuk perbaikan jalan yang dilalui. Bulan berapa? Pas puasa. Ya. Yang memberikannya adalah Pak Tegar. Sama Pak Albi yang Abdelik apa itu yang ada di bawah. Tapi bukan usul. Bukan usulan tahun yang lalu. Proposal kalau yang kemarin yang katanya dari Jakarta, katanya dari Salak, itu usulan bukan usulan yang pada waktu hari ini. Kemarin itu sudah beberapa bulan yang lalu. Proposal pun kami sudah lupa. Jadi ketika ada seperti ini baru dia cross check. Kalau urusan ini tidak direalisasi, saya juga tidak tahu. Saya juga tidak tahu apa reaksi masyarakat dan lain sebagainya. Namanya juga masyarakat, kalau saya larang maka masyarakat itu akan menghindar kepada saya. Ini rencananya Kalau saya ke semalam koordinasi dengan Pak Hafid ya dari tadi sama masyarakat, kalau memang ini sudah ada jawaban, sudah ada
keputusan mungkin selesai. Tapi keputusannya yang pasti, yang saklek gitu. Kalau tidak ada ya tadi bisa kita dengarkan, maka akan dilakukan penyegelan katanya di Polres. Bapak tadi jawaban dari Pak Aman itu macam-macam baik juga. Ya, kalau itu biarkan masyarakat yang menilai. Dia juga mengaku beberapa proposal permintaan pembangunan jalan dilayangkan oleh AMJB melalui Desa Jayamanik untuk PTPN 8. Namun selalu janji yang muncul tidak pernah ada realisasinya. Lebih ironisnya lagi, problema jalan rusak ini berdampak pada anak-anak sekolah. Dikatakan Yana, salah satu emak-emak yang turut dalam unjuk rasa tersebut, bahwa hancur dan licinnya jalan saat intensitas hujan turun berdampak pada pakaian dan atribut sekolah lainnya. Jalan Bapak. Jalannya kenapa nih, Bu? Jalan jadi udah berapa tahun kayak gini terus. Tidak berkembang-kembang. Maksudnya tidak ada pembangunan, Bu? Tidak ada. Dari mana ini pembangunan ini, Bu, yang harapan? Kenapa? Pembangunan yang diharapkan? Pembangunan Iya mah merehek bukan masyarakat di aliansi. Iya. Tadi ya perkebunan eta memohon Iya. di jero eta aya buah sawit teh keluar teh sababaraha mobil nama. Kedepannya, Bu. Poe ieu doang sampai sore sudah ditawarkan. Lamun urang menyatakeun sikap kekeh susah berkasihan perjalanannya. Ada yang kena di jalan. berarti urang teh eta. Kurang kumaha Kendalanya, Bu, tentang anak sekolah ya. Ya, kalau anak sekolah hanya ngaluarkeun anu panen poe ieu doang. Beres kotor-kotor, Pak. Selebihna Balik monggo. lagi ke rumah jangan sekolah. Apa karena jalannya? Unjuk rasa tadi masyarakat mengajukan 5 petisi, diantaranya memperbaiki jalan yang sudah dibangun sepanjang 4.300 meter dengan kualitas baik sesuai beban muatan angkutan panen kelapa sawit, membangun jalan akses utama dengan kualitas yang baik, melaksanakan pembangunan jalan akses utama yang dilalui masyarakat Jayamanik dan sekitar area perkebunan yang masuk wilayah Desa Jayamanik, memberikan legalitas lahan untuk fasilitas dunia pendidikan, sekolah SMP, dan kawasan pemerintahan Desa Jayamanik, serta memberikan dana CSR atau Corporate Social Responsibility. Untuk sementara, hasil dari unjuk rasa tersebut, masyarakat melarang pihak PTPN memanen atau memproduksi kelapa sawit seluas kurang lebih 600 hektar yang masuk wilayah Desa Jayamanik dan menyegel kantor PTPN 8 Bantar Jaya. Sementara Zain dan Tegar, perwakilan dari pihak PTPN 8, saat hendak diwawancara awak media, dirinya tidak bersedia memberikan keterangan apapun terkait unjuk rasa yang dilakukan masyarakat Desa Jayamanik. Dari Lebak, Banten, Tim Liputan HDR News TV melaporkan.